أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji, tak henti-hentinya pula kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula tak henti-hentinya kita berupaya untuk meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita dalam materi tafsir. Untuk subuh hari ini kita akan membaca surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Ini adalah surah yang ke-17 diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun di dalam mushaf ditempatkan pada urutan ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Annani mustaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ila akhir surah. Judulnya surah ini adalah At-Tariq, yang diterjemahkan sebagai sesuatu yang datang di waktu malam hingga berkembang menjadi bintang. Sesungguhnya kata Tariq itu kita perjelas dulu ini kata Tariq bagaimana ceritanya sampai bisa bermakna bintang. Padahal asal katanya adalah taraka. Taraka itu artinya bunyi yang dihasilkan dari sebuah pukulan. Itu namanya tarik, taraka itu. Bunyi yang ditimbulkan, yang timbul dari sebuah pukulan. Kenapa bisa langsung menjadi sebuah bintang? Nah, panjang ceritanya itu. Kata tarak itu diibaratkan karena memang juga bermakna berjalan. Tarakah berjalan. Orang yang berjalan itu kedengaran sentakan-sentakan kakinya. Ini bahasa ini dari pengertian bahasa. Lebih kentara sentakan kaki di waktu malam dibanding waktu siang. Dan biasanya orang yang datang di waktu malam ketika ia menyampaikan akan adanya dia di rumah, dia ketuk-ketuk pintu.
Tarakah juga itu. Pintu. Sehingga diterjemahkanlah sebagai sesuatu yang datang pada waktu malam. Kenapa berubah menjadi bintang? Bintang nampak pada waktu malam. Jadi bintang itu kelihatan di waktu malam. Kalau ada bintang itu berarti suasana malam. Jadi ada persamaan yang datang di waktu malam, mengetuk pintu di waktu malam dengan bintang yang muncul di waktu malam. Sekarang Allah bersumpah dengan itu. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan demi yang datang waktu malam. Saya mau kembali lagi mengingatkan kita, ketika kita membaca ayat ada sumpah, karena ini sumpah lagi ini, demi langit dan demi yang datang waktu malam. Itu hanya mengantar daya nalar kita untuk menangkap penyampaian Allah yang bersifat non material, abstrak. Langit adalah sesuatu yang nyata. Bintang sesuatu yang nyata, realistis semua itu. Nah, Allah bersumpah dua makhluknya ini, langit dan bintang, semuanya nyata. Untuk apa Allah bersumpah dengan sesuatu yang nyata itu? Untuk mengantar daya nalar kita bisa memahami sesuatu yang abstrak yang ada keterkaitannya dengan yang disumpahkan. Bahasa ilmu tafsirnya jawaban sumpah. Jawaban sumpah. Dan pasti memiliki keterkaitan antara yang disumpahkan dengan yang disumpahkan atasnya. Wa ma adraka mat-tariq. Ini belum ada jawaban sumpah di sini, belum ada jawaban. Masih kita menghayal ini apa yang diinginkan oleh Allah dengan sumpahnya demi langit dan demi yang datang waktu malam. Masih bingung kan? Kalau tuh kita mengatakan langit, mau di apa itu langit? Mau apa langit ini sampai disumpahkan? Nah, sebelum datangnya jawaban sumpah, Allah memperkenalkan yang namanya at-tariq. Bahwa kata tariq itu susah Anda memahaminya. Kenapa? Allah menggunakan wa ma adraka. Wa ma adraka. Sekali lagi kita mau ulangi, kalau kita menemukan kata-kata wa ma adraka, maka yang mau diperkenalkan itu susah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma banyak kata-kata semua yang mau diperkenalkan dengan diawali kata wa ma adraka susah ditangkap nalar manusia. Nah, ini Allah bersumpah. Nah, Allah memperkenalkan wa ma adraka mat-tariq. Allah sendiri yang menjawab. Apa jawabannya? An-najmus saqib. An-najmu itu adalah bintang. Bintang yang menembus selah-selah. Menembus selah-selah lubang-lubang itu.
Apakah cukup dengan mengerti seperti itu? Oh tidak. Pasti ada makna spiritual, ya. Pasti ada makna yang abstrak yang ingin disampaikan oleh Allah melalui kata bintang ini. Ya. Nanti kita akan lihat di mana persentuhannya antara yang disumpahkan dengan jawabannya sumpah itu. Jawabannya sumpah ini adalah di ayat berikutnya. Nanti pada ayat keempat baru ditemukan jawabannya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu jawabannya. Bahwa tidak ada satu jiwa pun kecuali ada yang memeliharanya. Konkret nggak ini jiwa ini? Nggak konkret. Yang konkret adalah bintang. Jiwa adalah sesuatu yang tidak konkret. Nah, apa hubungannya antara langit, bintang, kemudian dijawab dengan tidak ada satu jiwa pun yang tidak ada memeliharanya. Kita lihat bintang, kita mau selesaikan dulu ini. Itu bintang seperti apa kekuatannya? Seperti apa kekuatannya bintang itu sampai bisa menembus salah-salah ini? Seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh yang memelihara jiwa itu? Ada perbandingan, tapi ini perbandingan bukan perbandingan persamaan sama kekuatan, tapi dari sisi kerjanya. Dari sisi kerjanya. Kalau bintang mampu menembus gelapnya malam, maka tentu kekuatan yang menguasai jiwa ini gampang. Nah, sekarang seperti apa kekuatannya bintang? Menurut pandangan kita ini bintang di atas kecil. Menurut pandangan kita. Itulah Allah sumpahkan wassama'i, demi langit. Ya. Demi langit. Seperti apa pengetahuan kita tentang langit? Lebih banyak yang kita tidak tahu tentang langit dibanding yang kita tahu. Sudah pasti itu. Palingan kalau ditanya, mana langit itu? Ya. Tapi apakah seperti itu yang kita tahu dengan apa yang ada di langit? Oh tidak. Bagaimana si Anu? Oh begini. Apakah seperti itu yang kira pada si Anu dengan apa yang ada di pada si Anu? Jadi jangan terlalu gampang kita membuat pernyataan-pernyataan terhadap seseorang. Karena seperti apa yang Anda duga tidak seperti apa yang ada orang itu. Ya. Saya sering mengumpamakan begini. Yang dibicarakan itu bukan dia yang pembohong. Yang pembohong itu adalah yang berbicara. Iya. Yang biasa salah adalah yang mendengar, bukan yang didengar. Iya. Coba kalau kita ke pasar. Kita di luar, kita bingung, apa ada bilang ini penjual ikan di dalam? Oh, dia sendeno, apa macam-macam nyanyiannya itu. Kita enggak tahu apa. Nah, kita salah ucap nih, sembarang tong itu bilang penjual ikan. Coba tanya, apa aku bilang penjual ikan? Ini yang saya bilang. Oh, kalau begitu yang salah siapa? Ini yang salah. Mereka tidak salah. Yang salah ini.
Oh ya anu begini, karena saya begini. Siapa yang salah? Yang berbicara atau yang dibicarakan? Siapa yang pembohong? Wassamai, demi langit. Ulama kita berkata begini, nahnu nafhamul asya kama nahnu alaihi wa laisa kama hiya alaihi. Kita memahami segala sesuatunya itu seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi bukan seperti apa yang ada pada yang kita pikir. Objek itu, objek pikiran kita. Kita kenal Ruslan, ya saya kenal Ruslan. Seperti itukah yang kita kenal Ruslan dengan apa yang ada pada Ruslan? Tidak mungkin. Jadi kalau begitu yang banyak bohongnya adalah yang banyak salah kira terhadap seseorang. Orang yang dikira-kira itu tidak ada masalah, tidak pernah berbohong. Yang berbohong itu yang selalu bicara kita tentang langit. Oh, langit itu warnanya biru. Apakah seperti itu? Oh, langit sekian, oh, macam-macam kita memberi pensifatan terhadap langit, tapi tidak seperti itu. Nah, sekarang tidak pernah jika kita memberi pensifatan kepada seseorang yang menurut kita seperti itu sifatnya. Jangan sampai tidak seperti itu. Siapa lagi pembohong kalau begini? Langit atau kita? Hati-hati berbohong. Sekecil apapun yang ada di sini, bintang itu mampu menembus. Penguasa jiwa ini mampu menembus itu semua. Begitu pertautannya antara yang disumpahkan dengan jawaban sumpah. Nah sekarang mari kita seperti apa kekuatannya bintang ini. Yang kita lihat, kecilnya ini di atas. Ya. Ada artikel yang kita baca, tentu kita memanfaatkan ilmunya orang-orang astronom ini. Apa dia bilang? Ada bintang yang besarnya itu 78 kali dari besarnya matahari. Ya. 78 kali matahari baru bisa sama satu bintang. Padahal kalau menurut kita, mana yang lebih besar? Menurut pandangan kita. Matahari, bohong kisah deh. Ya. Bintang ini namanya bintang Rigel. Bintang, pasti ini berdasarkan dengan kajian-kajian ilmiah. Itu dari segi bentuknya. Ada yang dikatakan lagi terangnya bintang, cahayanya bintang lebih terang dari matahari. Berapa? 12.000 kali lipatnya terangnya bintang itu dibanding satu terangnya matahari. Ini berdasarkan dengan kajian-kajian ilmiah. Ini pendapatnya orang astronom. Dan itu secara abstrak Allah memperserupakan kekuatan bintang itu dengan kekuatan yang memiliki jiwa ini. Siapa pemilik jiwa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu kencangnya, dahsyatnya itu kekuatan bintang. Ya. Dan kita hanya mampu membaca seperti itu, bahwa memang bintang yang dijadikan sumpah. Tapi orang-orang ilmuwan mengkaji ada apa pada bintang sampai itu kekuatan yang diambil untuk memperserupakan yang menguasai jiwa seseorang. Ternyata satu bintang
memiliki cahaya sebanyak 12.000 kali. Satu cahayanya matahari itu 12.000 kali baru bisa sama dengan cahayanya bintang. Kemudian ini saya lihat ini macam-macam bintang disebut ini di dalam artikel itu. Ada namanya bintang Betelgeuse. Macam-macam ini kita susah menyebutnya begini karena ya. Ada namanya bintang Betelgeuse. Betelgeuse. Bagaimana besarnya ini bintang Betelgeuse ini? Kalau tadi yang bintang Rigel itu hanya 78 kali. Kalau ini Betelgeuse ini 700 kali lebih besar dari matahari. Seperti apa itu? Nah. Maka ada lagi yang lebih besar. Ada namanya bintang Antares. Antares ini berapa kali? 850 kali lipat matahari baru bisa satu bintang ini. Nah, yang paling besar, bintang yang paling besar adalah namanya Canis Majoris, 2000 kali lipat daripada matahari. Oh, kita hanya mampu memahami informasi dari Al-Quran bahwa Allah mengangkat bintang karena memiliki kekuatan yang besar, dijadikan sebagai perumpamaan untuk memahami kekuatan Allah dalam menjaga jiwa manusia. Sama dengan temuan-temuan ilmiahnya orang Mesir itu, seorang ilmuwan dari Mesir mencoba memberi angka. Ini kan tidak ada, kalau Al-Quran kan tidak ada angkanya seperti apa besarnya bintang itu, hanya dikatakan an-najmus saqib, bintang yang mampu menembus. Bukan matahari tapi bintang. Seperti apa kekuatannya? Seperti halnya mampunya Allah memantau seluruh jiwa manusia. Nah, ada ilmuwan Mesir mencoba mengangkakan, sudah berkali-kali saya sampaikan, mengangkakan, memberikan angka terhadap wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Saya tidak kasih ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit. Tidak ada angkanya kan? Hanya menyebutkan sedikit. Tapi ternyata ada ulama yang mampu mengangkakan ini dengan mengatakan sebenarnya pengetahuan manusia itu yang diberikan oleh Allah hanya 0,03%. Yang kita tidak tahu 99,07%. Itu yang kita tidak tahu. Itu yang kita tidak tahu. Oh, lebih banyak. Sama tadi pengetahuan kita tentang langit. Kecil sekali. Sama pengetahuan kita tentang bintang. Oh, jadi kalau begitu, kalau ada yang berpikir tentang kemuliaan-kemuliaan seseorang adalah sesuatu kemuliaan yang terukur, kata Allah, berhenti berpikir seperti itu. Kita baca ayatnya kan? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau ada seseorang berpikir bahwa Allah memberikannya sesuatu nikmat yang menurut pandangan orang itu, nikmat ini mengangkat derajatmu, kemuliaanmu, berhenti berpikir seperti itu. Kenapa? Kalla balla tukrimun al-yatim. Karena kalau kau berpikir tentang kemuliaan yang kau miliki dengan ukuran-ukuran seperti itu, anggaplah ukurannya harta. Pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tak berharta.
Kalau ukuran kemuliaanmu itu adalah ilmu, kata Allah, logika Al-Quran berkata, pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tak berilmu. Kalau ukuran kekayaanmu adalah orang yang punya jabatan, pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tak punya jabatan. Jadi kembali lagi ke persoalan bahwa Allah bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bintang yang memiliki kedahsyatan seperti itu. Orang ilmuwan mampu memberikan angka yang mudah dicerna. Al-Quran hanya memberikan gambaran umum. Oh, ada apa Allah menjadikan bintang ini sebagai sesuatu yang dia sumpahkan dan mencoba memsandingkan antara kemampuan bintang mampu menembus gelapnya malam, segelap apapun, sama dengan kekuatan pemilik yang memiliki jiwa kita. Mau kemana kita? Mau berlindung kemana? Kita tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berlindung di mana? Ya. Kalau saya biasa memberikan perumpamaan, saking tidak bisanya kita berlindung untuk menangkis pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pantau manusia gampang, masuki di kamar tidak dilihat lagi. Atau kalau dicari di jumpanan, pergi ke Bulukumba tidak menemukan maka. Tidak ada ruang yang kita bisa tempati lari untuk kita tidak dipantau oleh Allah. Tidak ada waktu yang kita jadikan waktu untuk kita bersembunyi. Tidak ada keadaan. Saya ilustrasikan begini, antara air dengan ombak. Air dengan ombak. Bisakah ombak itu bersembunyi tidak dilihat oleh air? Nggak bisa. Mau lari kemana ombak itu pasti diikuti. Jangan berkata, oh itu tonji ombak, itu tonji aja, oh beda. Sama ilustrasi yang sering saya angkat itu, di mana mau bersembunyinya huruf untuk tidak disentuh oleh tinta. Mau kemana bersembunyinya huruf itu tidak disentuh oleh, begitu tajamnya, begitu kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita? Bisakah bersembunyi huruf itu untuk tidak disentuh dengan tinta? Tidak mungkin. Apakah sama huruf dengan tinta? Beda. Nah, itu tadi kita katakan bahwa Allah memberikan kita pengantar untuk memahami sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Tinggal bekerja, apakah bekerja nalar kita atau tidak. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa seperti apa hubungannya antara bintang dengan penyebutan diri manusia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun kecuali ada yang memantaunya, ada yang menjaganya. Nah, dalam jawaban situ, ini kan jawabannya itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah menggunakan kata-kata hafizun. Hafizun. Apa artinya hafiz? Memang terjemahan kita itu hafiz, biasa kita menghafal. Menghafal. Tetapi kekuatan menghafal itu
ada pada penguasaan. Penguasaan. Dia menguasai baru bisa menghafal. Kita menghafal karena kita memelihara dari ingatan supaya tidak hilang dari ingatan. Itu namanya menghafal. Kalau hilang dari ingatan masih menghafal atau tidak itu? Oh tidak, namanya lupa. Jadi kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala adalah hafizun alaina. Pemelihara. Ya. Karena kalau hafizun menghafal ya terpelihara terus. Arti letterlet habis terpelihara terus dalam ingatan. Tidak pernah kapan hilang, oh bukan lagi habis namanya. Tapi pelupa. Pelupa. Makanya Allah tekankan. In kullu nafsin lamma 'alaiha ada satu pun jiwa kecuali Allah memeliharanya, Allah memantaunya. Tidak pernah lepas dari Allah. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, seperti apa ini kedekatan Allah terhadap hambanya? Seperti apa kedekatan Allah terhadap hambanya? Dan memang ditentukan dalam Al-Quran. Saya mengulangi lagi berkali-kali pernyataan kedekatan Allah terhadap hambanya. Tidak bisa kita bunyikan pensifatannya. Tidak bisa. Mau bilang apa? Begitu ada yang kita bilang pasti terukur. Begitu terukur maka bentuk kita membuat bentuk Allah. Dan Allah Maha Suci dari itu. Apa yang kita mau bilang? Bagaimana kedekatan Allah? Oh enggak, kalau saya punya pernyataan tidak ada angkanya, tidak ada hurufnya, tidak ada bunyinya. Siapa yang bilang? Kenapa saya berkata begitu? Ya Allah sendiri yang bilang. Apa kata Allah? Subhanallahi amma yasifun. Allah Maha Suci dari semua pensifatan-pensifatan yang kau bikin tentang aku. Tentang aku. Nah ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita sering membentuk, berimajinasi atau berapa, macam-macam. Kita membentuk. Kalau Allah memperkenalkan bahwa saya dekat, oke kita kata dekat, tapi jangan mengatakan dekat seperti apa yang ada di otak kita. Maha Suci Allah dari situ. Oh Allah itu Maha Esa. Jangan seperti apa yang di otak kita tentang Esa. Tapi kalau sama, berarti mempersamakan Allah dengan sesuatu. Kalau logikanya begitu. Kalau Allah berkata dekat, yang kita maknai dekat itu juga yang kita maknai betapa dekatnya Allah dengan kita. Berarti kita mempersamakan kedekatan sesuatu dengan kedekatan Allah. Sama Allah dengan sesuatu. Mana ayat laisa kamitslihi syai'un? Allah tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersamamu. Seperti apa kebersamaannya Allah dengan kita? Tidak ada hurufnya, tidak ada bunyinya. Kalau bunyi, terukur. Kalau terukur, berbentuk. Kalau berbentuk, sesuatu. Nah, Allah Maha Suci dari semua itu. Nah, saya pernah membacakan kepada teman-teman sahabat jamaah kita. Semua nabi itu tidak ada yang berani menunjuk. Selalu saja saya jitukum bi ayatin min rabbikum. Nabi-nabi itu hanya memperkenalkan tanda, ilustrasi-ilustrasi.
Tidak berani menunjuk. Musa saja mau mengatakan, saya mau lihat kamu ya Allah secara nyata. Apa kata Allah? Lihat ke gunung. Lihat ke gunung. Nabi Isa apa dia katakan? Jitukum bi ayatin min rabbikum. Saya hanya mendatangkan tanda. Memperkenalkan, mengajarkan kamu tanda. Tidak ada bunyinya. Nanti disitulah baru kita bekerja kencang, kita punya potensi yang Allah berikan kepada kita. Oh seperti ini kan. Sehingga kemakrifahan seseorang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Kenapa? Karena ini tidak bisa ditiru-tiru. Tidak bisa ditiru. Oh saya mau tiru. Umpamanya makrifahnya Pak Anwar. Mohon maaf Pak Anwar, saya ambil contoh. Karena itu kita jago kenal mata. Ya. Saya mau tiru pemakrifahnya Pak Anwar. Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa dicontoh. Tidak bisa dicontoh. Jadi kalau begitu, apa yang harus bekerja dalam diri kita untuk mencapai itu? Kalau ruku, sujud, iktidal, macam-macam, bisa jadi contoh. Ruku lagi, iktidal lagi, baca, bisa ditiru. Tapi ini kemakrifan tidak ada tiru-tirunya. Tidak bisa dicontoh-contoh. Oh, umpamanya Pak Imam bagus makrifahnya. Begitu. Tunggu dulu, jangan sampai menghayal ini. Ya. Tidak bisa ditiru. Makanya para nabi itu memperkenalkan tanda, membuat ilustrasi. Baru itu yang kita pelajari. Oh seperti inikah yang diinginkan. Saya dekat, saya bersamamu, saya Maha Esa. Seperti apa ya? Ini angka tapi tidak berbilang. Ini angka yang tak berbilang. Karena kalau satu kan berbilang. Bisa jadi setengah, sepertiga, seperempat, sepersekian. Tidak ada bilangannya, tidak ada bunyinya. Jadi tidak seperti apa yang ada di kotak kita tentang satu, tentang esahnya Allah. Kalau sama, mempersamakan Allah dengan sesuatu. Itu logikanya. Seperti inilah yang Allah sebagai hafizun. Allah maha memantau, memelihara. Seperti ilustrasinya tadi yang kita katakan, seperti tidak bisanya mengelak huruf dari tinta. Seperti itu. Tidak bisa mengelak huruf, tidak bersentuhan dengan tinta. Kalau ini keyakinan kita, adakah kesempatan kita melakukan kesalahan? Tidak ada. Itu salah togan itu. Nah, pada ayat selanjutnya dikatakan falyanzuril insanu mimma khuliqtu. Allah tidak mengatakan inilah Allah, tidak. Tapi Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari mana ia diciptakan. Itu tidak ditunjuk, inilah Allah. Tidak ada huruf, tidak ada bunyinya. Cuma kita selalu diberi teka-teki untuk kita bekerja. Untuk apa Allah berikan teka-teki? Dan Allah berikan kita modal untuk mampu menjawab teka-teki itu. Kita diberi modal, kita beri kekuatan untuk mampu menjawab teka-teki itu. Yang tidak bisa menjawab teka-teki itu, karena tidak pernah dia kasih bersih-bersih alatnya itu, tayang itu, taiseng itu, tidak bisa. Falyanzuril insanu mimma khuliq.
Hendaklah manusia itu melihat, memperhatikan dari mana ia diciptakan. Ini lamnya ini fal. Itu lam di situ perintah. Hendaklah manusia ini memperhatikan. Jadi bukan hanya salat itu yang diperintahkan, bukan hanya zakat yang diperintahkan, bukan hanya puasa yang diperintahkan. Mengalukan analisa, internalisasi diri itu perintah. Fal yanzuril insan. Dari mana manusia ini diciptakan? Khulika, Allah sendiri yang menjawab. Allah sendiri menjawab. Khulika mimma'in dafik. Khulika mimma'in dafik. Manusia diciptakan itu dari air yang terpencar, yang memancar. Apa itu? Memancar ya? Coba ke bahasanya loh. Memancar. Nanti lain kali kita sambung untuk menerangkan, karena ini agak panjang-panjang ini. Seperti apa air? Apa yang dimaksudkan air ini? Nah, kita di situ, kita di situ. Apa kekuatannya air ini? Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita sambung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum-minum lagi sarabah antor.